Mitra bisnis, penangkapan dan penetapan mantan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus korupsi infrastruktur BTS 4G berbuntut panjang. Ada yang bilang kasus ini syarat dengan kepentingan politik. Lalu ada juga isu aliran dana hasil korupsi itu mengalir ke 3 partai politik. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kasus ini murni penegakan hukum, tidak ada politis. Apa komentar Anda mengenai kasus ini? Apakah ini bisa dijadikan cermin bahwa korupsi bukannya semakin kecil tapi makin gila? Adakah cara jitu untuk mengatasinya? Di 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924. Saya lihat di zaman Pak Jokowi ini memang pembangunan cukup baik ya, infrastruktur terutama radikalisme semua itu bagus. Kelemahannya itu adalah korupsi itu sangat merajalela sekarang. Jadi saya pikir dari pemerintah ini harus ada satu tindakan yang membuat jerah para koruptor. Tindakan pertama adalah koruptor itu semua dipindahkan ke Nusa Kambangan dulu. Yang tidak boleh main handphone, no signal. Mereka nggak bisa atur macam-macam lagi di dalam. Kemudian itu undang-undang dimiskinkan itu segera diterbitkan. Kalau sampai DPR terlambat terbitkan dan sungkan terbitkan, pemerintah dari presiden bikin aja perpu, peraturan pengganti undang-undang dari presiden. Itu harus darurat. Ya kalau nggak darurat ini negara hancur lah. Karena sekarang kan pemerintah ini mengakomodasi partai-partai gotong royong masuk ke dalam itu, orang partai semua syarat dengan korupsi itu. Ya, saya pikir harus tegas Pak Jokowi. Kalau nggak tanggung. Yang lain bagus, yang ini buruk sekali, penegakan hukum juga buruk sekali. Terima kasih. Setuju juga dengan Bapak sebelumnya ya. Memang di negeri ini yang paling lemah hukum. Paling lemah, terutama untuk pejabat-pejabat tinggi ya. Contoh yang paling nyata nih yang kita udah lihat sehari-hari, yaitu zaman Anies ya. Mau yang sirkuit, yang mana itu sudah dengan syarat kelihatan banget itu loh. Tapi KPK nggak berani. Ya apalagi sekarang dia sudah dijalankan jadi presiden. Ini kita bukan bilang karena musuh politik, bukan. Ini dari kejadian sehari-hari yang sudah banyak disorot oleh masyarakat, bahkan KPK sudah panggil soal tanah ya. Nah sekarang soal Plate, janganlah mau silakanlah mereka yang mau kait-kaitkan dengan masalah politik, boleh-boleh saja, tapi dengan kenyataan yang ada sekarang, menurut saya hukum harus ditegakkan. Ya, kalau perlu itu kalau sampai memang masuk ke rekening, mohon maaf ya, kalau masuk sampai ke rekeningnya Surya Paloh, ya ditahan juga lah. Ya, jadi supaya pendidikan politik, pendidikan hukum ini benar-benar dijalankan. Makanya tadi Bapak sebelumnya bilang kalau perlu pemerintah buat perpu lah. Itu supaya undang-undang darurat yang buat memiskinkan para koruptor itu benar-benar dijalankan. Kalau tidak nih bangsa ini duitnya habis oleh para koruptor. Jadi bukannya untuk mensejahterakan rakyat, tapi mensejahterakan para koruptor gitu loh. Kita juga rakyat yang sudah bayar pajak dengan baik dan benar juga kita kesal ngelihatnya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, jalan-jalan aja masih pada rusak. Ya fasilitas umum juga nggak pada tempatnya, di mana-mana masih banyak yang banjir, selokan nggak dibenerin. Karena apa? Itu korupsi di mana-mana. Karena pemerintahnya juga nggak tegas gitu loh. Cobalah Pak Jokowi ya, sisa-sisa masa jabatannya biar lebih berani lah melakukan tindakan-tindakan tegas terutama kepada para koruptor. Terima kasih. Kalau kita lihat penangkapan yang terjadi dengan Pak Johnny G. Plate, saya pikir itu sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Nah kalau kita lihat juga 3 bulan sampai 6 bulan ke belakang ini, kalau kepala daerah yang ditangkap, karena kepala daerah juga kan banyak kader partai ya, dan pasti kader partai, itu juga terbukti di pengadilan dengan barang bukti yang ada, tuntutan jaksa, dan di mana para koruptor itu juga bisa membayar pengacara-pengacara handal. Itu tetap hakim memutuskan bahwa mereka itu bersalah berdasarkan buktinya yang ada. Jadi karena apa? Karena pengacara kan hanya bisa melihat celah hukum dan perspektif, tapi tidak bisa merubah fakta itu sendiri kan. Oleh karena itu
jangan sampai jangan sampai isu-isu bahwa ini dibawa ke politik, itu membuat penegak hukum gamang. Saya sih tidak yakin Jaksa Agung gamang atau Mahkamah atau kepolisian gamang. Mereka sama sekali tidak gamang. KPK juga tidak gamang. Tetapi jangan dibuat masyarakat justru gamang. Apa iya ini ditangkap karena benar korupsi atau karena politik? Pasti itu bukan karena politik. Kenapa? Karena orang di pinggir jalan aja kalau ditangkap disuruh pakai baju orange kan gak sembarangan mau kan. Kita aja masyarakat biasa pasti membela diri. Apalagi orang-orang pintar seperti koruptor itu. Jadi ini sudah pasti karena mereka sudah terbukti paling tidak ada ada barang bukti atau 2 alat bukti yang ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya pikir masyarakat Indonesia bisa mengatasi ini dengan sosial media. Mari kita monitor di sosial media para pejabat, istri dan anak-anaknya. Jika ditemukan memang ketidak matchingan antara income dan lifestyle, ada baiknya kita lapor ke KPK atau lapor ke kepolisian atau kejaksaan atau ke inspektorat lembaga masing-masing di mana mereka bekerja. Jadi jangan serahkan ini hanya ke lembaga-lembaga resmi, tetapi 270 juta, katakanlah 100 jutanya adalah masyarakat yang social media literate. Mari 100 juta ini menjadi pengawas atas tindak pidana korupsi di Indonesia. Di korupsi sekarang tuh makin gila, bukan gila lagi tapi makin gila. Kalau misalkan saya lihat sih, kalau ini sih apakah ada hubungan politis atau enggak, ya tentu pasti ada, karena makanya dibilang ini. Tapi korupsi ini itu sendiri ya memang real, memang ada, cuma ya memang kebetulan dipilih yang ini aja. Dan memang rasanya nggak mungkin lah, seperti yang Angelina Sonda pernah bilang, bahwa korupsi di Indonesia itu apalagi yang level begini nggak mungkin dilakukan cuma 1 atau 2 orang aja. Ini udah pasti berjemaah. Cuma ya yang kena siapa, yang jadi yang jadi kambing ininya, gulenya siapa, itu bisa dipilih. Untuk mencegah ini ya kita juga susah, karena hukum ini kan cara mencegah satu-satunya kan hanya kalau hukumnya dijalankan dengan benar dan hukumnya diperkeras, which is nggak mungkin at the moment, karena yang membuat law saat ini di tempat kita juga dia juga orang-orang yang bikin korupsi. Gimana caranya kita masyarakat bisa mencegah ini korupsi? Saat ini yang bisa kita lakukan saat ini hanya tolong nanti pada saat pemilu, pilihlah partai yang masih betul-betul baru, pilih partai yang background yang betul, jangan pilih yang itu lagi. Karena yang terjadi pasti begini lagi. Oligarki politiknya ya dia lagi, lu lagi. Jadi pilihlah yang masih background anak muda, yang background yang kelihatan memang ada potensial untuk membawa negara ke perubahan yang mungkin nggak bisa dalam waktu dekat, mungkin lama, tapi at least kita harus start something. Jadi kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Kalau kemungkinan besar memang ada ke partai, karena kan korupsinya itu uangnya banyak. Indonesia kan orangnya itu gimana ya, susah berubah untuk benar gitu ya. Mestinya kan hukumnya itu harus sangat keras itu. Kalau hukumnya sangat keras mungkin jadi orang pada takut gitu. Jadi hukuman mati kalau sampai triliunan ya hukumannya udah gantung gitu. Makanya kalau menurut saya sih ya, kita sebagai mayoritas agama Islam dan Malaysia juga negara agama Islam. Jadi kalau menurut saya yang harus dilakukan itu adalah penembakan gitu biar mati gitu. Jadi kalau nggak begitu nggak jerah-jerahnya. Gitu. ya, saya setuju dengan Pak Mahmud bahwa ini bukan masalah politik, ini murni masalah korupsi. Nah, pencegahannya gimana? Ya sebetulnya 3 institusi itu yang penegak hukum saya kira sudah tahu persis pencegahannya gimana. Seperti yang disebutkan tadi Bapak tadi, tahu persis. Cuma ada kemauan, goodwill, berani nggak untuk melakukan pencegahan itu atau melaksanakan sanksinya. Nah kalau ketiga institusi nggak berani ya korupsi merajalela udah pasti. Ya harusnya sih ditindak tegas ya koruptor ya. Koruptor di sini enak sih berjemaah, jadinya hukumannya juga ringan. Nggak seperti orang mencuri yang lainnya bisa dihukum berat. Nggak kayak seperti koruptor yang mencuri segitu banyak tapi hukumnya enak. Ya, tapi mereka harusnya tahu ya. Di atas nanti waktunya mereka udah dipanggil tuh hukumannya ada lagi. Saya berharap sih di Indonesia ada satu pemimpin yang seperti di Cina, hukumannya berat kalau korupsi. Itu juga harus dimiskinkan.
Itu aja sih. Tidak ada cara yang optimal ya, karena pada saat mau menjadi kontestasi peserta partai politik pun mereka menjadi anggota atau daftar urut sekian-sekian itu kan menggunakan banyak dana dan kocek sendiri. Jadi pada saat terpilih pun mereka berupaya dalam imajinasinya itu untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan itu untuk menutupi anggaran-anggaran atau aset yang dikeluarkan olehnya secara pribadi. Jadi sulit sekali, kecuali negara bisa membiayai semua percaturan kontestasi ya, mulai dari pemilihan kepala daerah, pilpres dan lain itu mungkin bisa, tapi sampai seberapa jauh negara bisa memberikan, saya kira tidak bisa kontribusi itu. Jadi ini semua tergantung dari integritas dari masing-masing peserta. Tapi pada umumnya ya ini masalah ini saya kira sulit untuk diselesaikan secara integral. Saya kira demikian. Kalau pidato-pidato gaya proklamator, kok bawahannya koruptor? Saya punya usul, sudah ada contoh negara di dunia ini tuh China. Mereka tuh sekarang maju pesat, mungkin paling pesat di seluruh dunia. Cara berantas korupsinya tuh sederhana, harus ada hukuman mati. Kalau tidak ada hukuman mati, ya percuma, peraturan kan manusia yang bikin. Udah bikin dilanggar. Apalagi yang mencetuskan itu Dewan DPR, MPR. Nggak berani mati, jadi main-main. Nah kalau di Cina kan kayak PM-nya Chu Rongji kan dia punya prinsip, saya sediakan 100 peti mati, satu untuk saya kalau saya ketangkap korupsi. Dan mereka di sana koruptor tuh banyak yang dimatiin. Akhirnya nggak ada yang berani lagi korupsi. Itu aja, kalau nggak ada hukuman mati ya main-main semua pejabat-pejabat kita semua. Terima kasih. Tapi saya merasa heran dengan pertanyaannya. Bagaimana caranya memberantas korupsi? Sebenarnya menurut saya caranya sih udah tahu mereka-mereka yang mengambil keputusan. Persoalannya niatnya dan kemauannya mau apa enggak. Kan itu kan. Lah kita udah bahas berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun yang dinamakan undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik, pengaturan uang kartar, kan itu salah satu instrumen yang sangat-sangat bisa mempengaruhi atau menurunkan tingkat korupsi. Persoalannya kan sampai detik ini kan belum. Pemerintah serahkan, kemudian DPR dimanapun kita nggak tahu statusnya. Yang saya juga sungguh merasa aneh, ini mahasiswa kemana ya? Kok kita doang di radio keluar-keluar ya? Mahasiswa kemana ya kalau udah ada yang politik yang nggak karu-karuan punya muncul dia? Oke. Parki juga dia nongkrong dapat data, PT-nya semua tahu. Saya juga hebat itu ya, hebat. Ini bisa dibantah ya? Bingung deh. Mau apa tidak? Ya ini kayaknya nggak ada kemauan ya. Teori pembiaran ini. Oke, saya sih berdoa saja, semoga ya Indonesia bisa baik-baik saja gitu. Ya, pertanyaan pertama, ada berapa banyak pegawai negeri sipil, orang-orang BUMN, ada berapa banyak orang di KPK? Mana mungkin bisa memonitor? Kalau mau mengurangi korupsi, satu-satunya cara adalah dengan memiskinkan sang koruptor, anak-anaknya, istrinya, orang tuanya, mertuanya, saudara iparnya. Itu satu lingkaran harus dibikin miskin. Karena pada dasarnya korupsi itu supaya tambah kaya, bukan jadi miskin. Nah kalau diancam pemiskinan, nanti anaknya mungkin akan mencegah bapaknya korupsi atau emaknya korupsi. Karena takut jadi miskin. Adik ipar, kakak ipar, mertua, orang tua, saudara kandung, takut orang-orang itu korupsi karena dia nggak dapat apa-apa, malah kena getahnya. Hanya kalau keluarga berperan, baru korupsi bisa kita sudahi. Terima kasih. Ya, kalau untuk kasus Johnny Plate ini itu tidak bermuatan politik karena itu sudah diincar sangat lama. Karena ya saya mendengar kasus beliau ada korupsi ini kan sudah sangat lama dan baru terungkap ini di terakhir ini during time-nya baru sekarang ini, bukan karena ada politik
karena Nasdem mencalonkan Anies dan sebagainya. Memang kasus ini sudah diincar sangat lama dan kita udah tahu. Ya, komentar saya, korupsi sudah lebih dari gila ya. Jadi sudah berakar daging, sudah kuat sekali. Kemudian dengan kasusnya yang BST itu saya rasa bukan politik. Itu kan bisa dicek. Korupsi kan maksudnya jauh banget gitu sama politik. Dan yang terakhir, cara jitu-nya sih banyak. Sebenarnya ada itu. Hanya mau atau tidak mau aja. Itu saja. Iya, jadi menurut saya yang penting ini pasti korupsi. Karena uangnya memang hilang gitu ya. Sudah ditunggu berapa tahun nggak dibangun-bangun. Jadi itu yang penting, bukan masa politisasi atau enggak. Nah, sekarang yang dicari adalah uangnya kemana gitu. Kalau ada yang bilang dibagi-bagi ke 3 partai, kemarin Pak Mahfud bilang tidak. Tapi ya dilihat aja siapa aja yang berkecimpung atau PT-nya yang ikut dalam tender ini dan sampai sekarang belum bisa. Terus yang kedua, fokusnya juga adalah mengembalikan uang 8T itu dan supaya BTS-nya bisa jadi. Terus kemudian kalau masalahnya politik, nah itu juga ketahuan aliran dananya kemana. Kalau kemarin istrinya Pak Joni katanya ngaku masuk ke partai N itu 2T, lainnya kemana, ini nilainya besar gitu. Jadi bagi-baginya kelihatan dan aliran dananya mungkin juga bukan hanya melalui transfer, bisa jadi ada yang cash, ada yang dibawa keluar, ada yang kemana lah, itu yang harus dicari. Jadi intinya adalah Indonesia sekarang memang banyak sekali yang kena dan KPK bekerjanya rajin mendekati Pilpres, itu makin kelihatan mana partai yang baik, yang anti korupsi, yang bebas KKN dan yang patut dipilih di 2024. Terima kasih. Again korupsi. Ya, tema ini memang menarik dan seksi untuk kita beropini ya. Untuk kasus korupsi infrastruktur BTS 4G ini, saya yakin ini syarat kepentingan politik. Selain untuk memperkaya diri sendiri tentunya. Dan untuk aliran dana yang mengalir ke partai politik, biar Kejagung yang sedang menangani kasus ini bekerja secara profesional dan membuktikannya. Intinya, kalau saja undang-undang perampasan aset untuk pelaku koruptor disahkan oleh DPR, segera, paling tidak korupsi akan berkurang. Karena pelaku korupsi ini atau koruptor ini paling takut dimiskinkan loh. Dan di negeri 062 ini korupsi itu sudah menjadi watak pejabat, bukan hanya cerminan menurut saya. Dan terjadi di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Poinnya adalah hukum mati koruptor jika korupsi mau hilang di Indonesia. Oke, thank you. Selamat malam Pak, nah Pak Hendra. Ya Pak Hendra, baik silakan. Kita ini sebagai warga negara yang baik bersuara lewat Fast FM. Tujuannya adalah demi kebaikan bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia ya Pak ya. Ini harus kita dudukkan dulu agar tidak salah paham. Korupsi di Indonesia itu Pak semakin besar seperti tadi Bapak bilang itu, semakin besar dan juga semakin gila. Jadi sudah bukan ratusan juta miliaran, ini sudah naik sampai kejadian tiap kali kejadian itu sampai triliunan, puluhan triliun, ratusan triliun. Dan kasus per kasus terus bermunculan dan itu pejabat-pejabat negara lagi yang terlibat dan kali ini sampai seorang menteri yang begitu besar, begitu tinggi, begitu mulia lagi. Oleh karena itu Pak, negara Indonesia itu kan sudah darurat korupsi. Jadi sudah emergency. Namanya kalau itu sudah diamputasi. Bagaimana caranya untuk mencegah? Nggak ada cara-cara cegahnya. Diamputasi Pak. Amputasi itu dalam korupsi, yaitu dibasmi. Basmi maksudnya itu adalah lakukan penindakan hukum, undang-undang perampasan, undang-undang anti korupsi itu sama pemiskinan. Orang korupsi itu tujuannya 8 triliun itu Pak, itu tentu bukan main sendiri menurut saya. Kalau ratusan juta miliaran mungkin masih bisa makan sendiri. Emang triliunan dimakan sampai tua, sampai mati pun itu tidak akan habis. Dikasih ke anaknya, cucunya itu makan juga tidak habis. Mau beli beras berapa juta ton, makanan seenaknya tiap hari makan enak pun tidak akan habis. Oleh karena itu kemungkinan besar
makannya rame-rame dan lakukan oleh rame-rame. Oleh karena itu, menurut saya 3 lembaga tinggi negara, yudikatif, legislatif, dan eksekutif segera, saya sih berharap misalnya ya, semua rakyat Indonesia yang baik mendorong lah, kalau perlu kita demo mendorong ketiga lembaga tinggi negara untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset, pemiskinan, dan lain sebagainya, hukuman yang tertinggi. Dengan demikian, menurut saya 10-20 tahun ke depan itu kalau betul-betul ditegakkan ya ada hukuman matinya, maka korupsi, angka indeks korupsi itu akan menurun dengan drastis. Indonesia baru bisa menuju ke Indonesia yang emas. Saya juga berharap seperti yang dikatakan oleh Menko Polhukam kita, kalau Indonesia tidak ada korupsi, maka seluruh rakyat Indonesia itu bisa tiap bulan atau tiap berapa lama menikmati 20 juta rupiah itu. Nah, cucu kita juga berharap, tujuannya bukan berharap 20 jutanya, tapi melihat dengan mata sendiri Indonesia makmur sentosa gitu loh Pak. Kalau menurut saya jangan digiring ini opini. Jelas-jelas BPKP-nya sudah mengatakan bahwa ini sudah diaudit forensik dan semuanya sudah dibuktikan, rancangan korupsinya itu sudah dimulai dari awal sebelum proyek ini disahkan, sebelum proyek ini berjalan. Bahkan fase 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya. Dan termasuk juga celakanya, mentang-mentang menterinya punya kuasa, lalu bawahannya main di perintah saja, terus bawahannya tidak ada yang berani. Misalnya BPK tidak boleh masuk, tidak boleh audit. Loh, gila enggak ini? Nah, hal-hal seperti itu juga lah. Bagaimana dengan inspektorat yang ada di lingkungan mereka? Bukankah BPK itu badan tersendiri? Lah, inspektorat itu adalah badan yang ada di dalam setiap kementerian. Hal-hal seperti ini, jadi mari kita sebagai bangsa Indonesia akuilah bahwa kita ini memang udah juara korupsi. Kalau kita terus mau digiring ke arah politik, maka nanti nggak akan jelas mana itu yang benar korupsi, mana itu yang politik. Apalagi yang jelas ikuti benar-benar bahwa yang namanya BTS-nya aja dari 4.000 lebih hampir 5.000 itu nggak ada semua batang hidungnya, yang ada itu juga nggak sampai 1.890 sekian, dan itu pun juga tidak terisi, tidak terpasang, tidak efektif. Bisa nggak dibayangin ya, 3G, transisi dari 3G ke 4G itu dikorupsi, dan korupsinya ini bukan cuma sekedar kalau beli kacang Rp500 terus saya ngentit Rp100 jadi 600 gitu aja. Ini bukan seperti itu, tapi hilang semuanya. Bagaimana waktu yang tersisa, bahwa kita itu udah menjalani 2 tahun nunggu-nunggu dari 3G ke 4G, ternyata setelah 2 tahun 4G-nya tidak tercapai atau tidak terlaksana. Lah kalau udah 4G-nya nanti tidak terlaksana, yang rugi itu bukan cuman korupsinya saja, tapi kita-kita tuh juga ikut rugi. Kenapa? Karena transisi dari 3G ke 4G itu nggak ada. Bagaimana lagi nanti ke 5G, kita yang di kota udah 5G, kan kasihan yang daerah 3T. Ini serius banget. Kalau misalnya sekarang ada terlibat 3 partai politik, go ahead, silakan diperiksa, kita ikuti BPK-nya dan hadirkan narasumbernya BPK. Makasih. Kalau kita sih udah nggak aneh lagi lah, ini udah mau waktu-waktu kejepit ya. Setoran belum balik ya, segala cara dilakukan lah.
mereka itu siapa dan siapa, bekerja sama siapa. Itu udah lagu-lagu lama kayak begitu. Waktu-waktu kejepit, setoran belum dapat, modal belum dapat juga. Bagaimana caranya? Itulah enaknya di negara Indonesia ini. Mereka mengabdi ke negara itu semata-mata bukan untuk kemajuan negaranya. Bagaimana uang rakyat itu bisa berpindah ke kantong mereka masing-masing. Yang ada rakyat itu semuanya diperas. Sampai detik ini kita pajak segala macam cara itu dinaikkan, ya. Tapi mereka bergelimang harta dengan gaji-gaji rakyat, dengan senang mereka digaji rakyat. Tapi solusinya sampai detik ini kita cuman sebagai rakyat ini hanya menonton. Kembali lagi penegakan hukum, dan kembali lagi saya bilang diaudit lah itu Departemen Keuangan dan instansi-instansi dan eselon 4, 3, 2, 1 itu diperiksa kekayaannya. Jangan rakyat terus yang dikenakan pajak, ditambah pajak. Kita makan sampai detik ini susah sudah. Ada lagi yang mau menaikkan gaji ASN. Bingung kita jadi sebagai rakyat ini. Jadi kembali lagi, ini kita kata kuncinya Pak Mahfud yang di garda terdepan ini harus basmi semua para koruptor kita ini, usut tuntas itu sampai seakar-akarnya tanpa pandang bulu, agar Indonesia ke depan ini maju dan funding pada kita ini melihat Indonesia ini tanpa keringat dan darah mereka itu nggak akan kayak begini. Kasihan funding kita ini sekarang ini melihat dengan nggak bisa ngomong lagi kita pengelola negara ini, cuman kita tontonin aja lah bagaimana mereka menikmatinya, begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih. Saya Mary Agustian.